Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda. Belajar di ruang yang berbeda, tapi suatu hari kita akan berdiri di satu tempat yang sama. Dalam perjalanan menjadi tenaga kesehatan, kami dibentuk dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang dilatih untuk menangani pasien, di mana itu mengobati, memulihkan, meracik obat, serta menangani kesehatan mental orang-orang. Perbedaan ini bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk saling melengkapi. Karena kesehatan merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh satu peran saja. Di program studi sarjana kedokteran, kami belajar untuk memahami tubuh manusia, mengenali penyakit, dan juga menentukan langkah medis yang tepat. Kami dilatih untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan ilmu dan juga tanggung jawab profesional yang telah kami pelajari. Program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse Universitas Udayana berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran, di mana prodi ini menawarkan jenjang sarjana dan juga profesi nurse dengan status akreditasi unggul. Prodi ini fokus pada keperawatan pariwisata dan juga inovasi, serta memiliki divisi spesialis seperti keperawatan jiwa, maternitas, dan juga gawat darurat. Dalam prodi keperawatan, kami belajar memberikan asuhan secara menyeluruh kepada pasien, di mana profesi kami inilah yang berada paling dekat dengan pasien, dan tugas kami memahami kebutuhan fisik maupun emosional pasien dalam proses perawatan. Di jurusan farmasi, kami mempelajari obat sebagai elemen yang fundamental dalam terapi kesehatan. Tidak hanya memahami cara pembuatannya, namun kami juga mendalami aspek keamanan, ketepatan dosis, serta efektivitas dari penggunaannya. Selain itu, setiap obat yang diberikan juga harus benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi pasien. Di kedokteran gigi, kami berfokus pada kesehatan gigi dan juga mulut, bagian kecil dari tubuh, namun memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan juga kualitas hidup seseorang. Sebagai fisioterapis, kami membantu pasien untuk memulihkan fungsi gerak dan juga kemandirian pasien melalui proses rehabilitasi secara bertahap dan juga terukur. Nah, dalam interprofessional education, fisioterapi akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk mengetahui kondisi pasien secara umum serta untuk memberikan pelayanan yang aman dan juga sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Sebagai mahasiswa psikologi, kami mempelajari perilaku, emosi, dan kesehatan mental manusia. Karena kesehatan tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang pikiran dan perasaan. Di kesehatan masyarakat, kami berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya informatif dan preventif. Kami melihat kesehatan dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya individu, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga populasi. Perbedaan peran dan tanggung jawab ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana caranya agar semua peran dapat bekerja sama dengan efektif untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik? Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Interprofessional Education atau IPE. Jadi, apa sih itu IPE? Nah, IPE adalah suatu proses pembelajaran yang dimana kita digabungkan 7 prodi kesehatan untuk melatih kerjasama, saling mengenal peran, dan membangun kolaborasi sejak dini. Melalui IPE, kami tidak hanya mempelajari bidang kami sendiri, tetapi juga memahami peran profesi lain dalam satu tim penyelamatan kesehatan. IPE mengajarkan bahwa kerjasama yang baik tidak muncul secara instan di dunia kerja, tetapi perlu dilatih sejak menjadi mahasiswa. Tujuan dari IPE adalah membentuk tenaga kesehatan yang mampu berkomunikasi dengan baik, saling menghargai, dan bekerja secara kolaboratif demi keselamatan dan kesejahteraan pasien. Karena pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan hasil kerja individu, melainkan hasil dari kerja tim yang solid. Interprofessional education bukan hanya sekedar metode pembelajaran, tetapi juga bekal penting untuk masa depan. Di sini kami belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Kami belajar untuk tumbuh bersama, bekerjasama, dan melayani bersama, karena pada akhirnya tenaga kesehatan butuh bekerjasama untuk mensejahterakan pasien.